Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di pagi ini saya akan mencoba membahas latihan soal P3K Guru Sosiologi yang diambil dari SIM PKB. Baik, ini yang pertama. Penelitian awal para sosiolog menyatakan bahwa penyebab banjir karena banyak warga membuang sampah ke sungai maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Kebiasaan ini membuat pendangkalan dasar sungai sehingga tidak mampu menampung lebih banyak air. Dalam penelitian terbaru menyatakan penyebab banjir juga karena sebesar 80% waduk saat ini dalam kondisi rusak, terlalu dangkal, atau telah diubah menjadi area perumahan. Pernyataan tersebut merupakan sosiologi yang memiliki ciri-ciri apakah A. Empiris dan non-etis, B. Teoritis dan empiris, C. Teoritis dan kumulatif, D. Non-etis dan teoritis, atau E. Kumulatif dan empiris. Ya, jelas ya di sini ya. Jawabannya adalah empiris dan kumulatif. Empiris artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kemudian yang kumulatif artinya sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa, melainkan disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Teori-teori tersebut merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka jawabannya adalah empiris dan kumulatif. Kemudian yang kedua, ini pedagogik ya. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk menghubungkan kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan, apakah prosedural, metakognitif, kognitif, konseptual, atau faktual. Ya, jawabannya adalah karena mengamati di sini pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen ini biasanya merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret yang menyampaikan informasi penting. Sebagian besar pengetahuan faktual muncul pada level abstraksi yang relatif rendah. Jenis pengetahuan faktual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengetahuan terminologi atau istilah. Pengetahuan terminologi meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan non-verbal tertentu. Contohnya kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, dan juga gambar-gambar. Setiap materi berisi jumlah label-label atau simbol-simbol verbal dan nonverbal yang memiliki referensi khusus. Contohnya, pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan tentang syarat-syarat keilmuan, pengetahuan tentang accounting, dan pengetahuan tentang simbol dalam peta. Kemudian, jenis pengetahuan faktual yang kedua adalah pengetahuan khusus dan elemen-elemennya. Pengetahuan khusus dan elemen-elemen berkaitan dengan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Pengetahuan khusus ini juga meliputi informasi yang spesifik dan tepat. Misalnya, tanggal dari suatu kejadian atau perkiraan informasi, seperti periode waktu suatu peristiwa. Contohnya pengetahuan tentang fakta mengenai kebudayaan dan sosial atau pengetahuan tentang fakta dalam bidang kesehatan. Dan ini ketika Pak Hadi akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan analisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pada setiap peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Hadi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal persiapan pembelajaran, yaitu apakah pembelajaran berpusat pada pengetahuan, pembelajaran berdiferensiasi, C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, D. Pembelajaran terpusat, atau E. Pembelajaran berorientasi motivasi. Jawabannya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning menjadi pendekatan wajib bagi pembelajaran kurikulum 2013 yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar.
Pembelajaran berpusat pada siswa harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, dan gaya belajarnya. Siswa secara natural berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektual masing-masing, maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Itu adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya, perhatikan grafik berikut. Di situ ada grafik terkait luas kepemilikan lahan pertanian. Sebelah kiri ada kategorinya, yaitu luas, sedang, dan sempit. Dan kemudian di bawah itu adalah jumlah respondennya, antara 0, 50, sampai dengan 100. Keterangannya, untuk lahan sempit itu adalah 0 sampai 0,25 hektar. Untuk sedang 0,26 sampai 0,5 hektar, dan di atas 0,51 hektar itu tergolong luas. Maka pernyataan yang tepat dari grafik di atas mana? Apakah A, semakin sempit lahan pertanian yang dimiliki maka akan semakin maksimal pula produktivitas panennya? Ini tidak terkait ya dengan grafik tersebut. Kemudian yang B, sebanyak 29% responden memiliki lahan luas di atas 0,51 hektar. Salah ya, karena yang memiliki lahan luas hanya 11%. Kemudian C, responden pemilik lahan yang sempit kurang dari 60%. Salah ya, karena di situ pemilik lahan sempit adalah 60%. Kemudian D, hanya 11% saja responden yang memiliki lahan luas di atas 0,51 hektar. Ya, betul ya di situ ya. Jadi yang memiliki lahan luas itu 11%. Kemudian E, sebanyak 29% memiliki lahan sedang berkisar antara 0 sampai 0,25 hektar. Salah, karena yang memiliki ladang lahan sedang itu memang 29%, tapi untuk lahan sedang itu tidak berkisar 0 sampai 0,025 karena 0 sampai 0,25 itu sempit ya. Kalau sedang itu 0,26 sampai 0,50 hektar. Nah, maka jawabannya adalah hanya 11% saja responden yang memiliki lahan luas di atas 0,51 hektar. Kemudian selanjutnya, saat ini telah semakin banyak perusahaan multinasional yang mendirikan restoran cepat saji di Indonesia. Secara tidak langsung, fenomena tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi kalangan anak muda. Dampak negatif dari adanya gejala sosial tersebut adalah A, meningkatkan daya konsumsi masyarakat terhadap produk olahan lokal, ini tidak negatif ya. Kemudian B, memperlambat proses westernisasi, pada suatu daerah juga bukan. Yang C, mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi kebarat-baratan, ya betul. Kemudian yang D, menghambat dominasi jaringan restoran cepat saji, salah. Yang E, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk impor. Ya, jawabannya adalah mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi kebarat-baratan. Kemudian selanjutnya, Jojo merupakan anak yang beretos kerja yang tinggi, semangat dalam belajar hingga dia menjadi salah satu lulusan terbaik di sekolahnya dan sukses dalam bekerja. Berbeda dengan Jojo, Lobo adalah anak yang selalu menerima dan memegang teguh keyakinan di lingkungannya. Alhasil, Lobo tidak sesuai Jojo. Ia sering mendapatkan bantuan sosial karena dikategorikan sebagai warga kurang mampu. Kondisi yang dialami Lobo merupakan potret terjadinya apakah kemiskinan semu, atau kemiskinan kultural, atau C, kemiskinan absolut, D, kemiskinan relatif, atau E, kemiskinan struktural. Jawabannya adalah kemiskinan kultural. Menurut Oscar Lewis, kemiskinan kultural terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola kelakuan yang adaptif terhadap lingkungan hidup yang serba kekurangan yang menghasilkan adanya diskriminasi, ketakutan, kecurigaan, dan apatis. Pada lingkungan masyarakat miskin, seringkali muncul sikap pemberontakan tersembunyi terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap masyarakat. Tetapi di lain pihak juga terdapat sikap-sikap masa bodoh dan pasrah kepada nasibnya sendiri, dan pasrah serta tunduk kepada mereka yang mempunyai kekuasaan ekonomi dan sosial.
Begitu mudah mereka mengikuti petunjuk tetapi dengan mudah melupakannya. Apalagi kalau dirasakan sebagai beban hidup atau tidak menguntungkan mereka. Ini adalah kemiskinan kultural. Demikian pembahasan latihan soal pagi ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.